Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ajani. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis novel. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah apresiasi kajian prosa. Adapun novel yang saya analisis adalah novel Tirai Menurun. Biografi pengarang dari novel Tirai Menurun. N. Hadini, seorang sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin. Lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sastrawan, N. Hadini menulis berbagai jenis sastra, yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan novel. Tetapi ia lebih terkenal sebagai seorang novelis. Kebanyakan karyanya mempergunakan latar negara luar Indonesia. N. Hadini merupakan seorang novelis, sastrawan, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Beliau menjadi bagian dari penulis angkatan 66 dan telah melahirkan tak kurang dari 40 judul buku. Tirai Menurun adalah satu jenis prosa novel yang mempunyai aliran realisme romantis. Novel Tirai Menurun terbit pertama kali pada tahun 1993. Novel ini sudah dicetak sebanyak 5 kali dan yang terakhir pada tahun 2019 dengan sampul baru seperti ini. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka. Buku ini dipersembahkan N. Hadini bagi kawan-kawan pelaku seni, terutama pelaku seni sejamannya. Terbukti pada halaman pertama buku ini disebutkan kepada tokoh-tokoh yang kukagumi, yaitu Kusni Cokro Aminoto, ada Norto Sabdo, dan Bagong Kusudiarjo. Mereka adalah seni budayawan sejamannya N. Hadini. Sinopsis dari novel Tirai Menurun ditulis N. Hadini dengan menggunakan pembabakan pentas wayang dan berlatar pada suasana ketika Republik Indonesia Serikat baru kembali ke negara kesatuan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menjadi simbol urbanisasi masyarakat desa yang mencari kehidupan baru ke kota, yaitu Semarang. Dalam novel ini dibuka oleh bab asal-usul yang menceritakan latar belakang serta watak para pemain wayang wong. Kemudian maju ke bab selanjutnya, itu bab kota 1 hingga ke kota 7, di mana menceritakan pertemuan mereka dan awal mula ketertarikan Kedasi Sumirat Kintel Wardoyo pada seni wayang wong. Kepergian Pak Cokro sebagai pimpinan sekaligus jiwa paguyuban seni Krido Pangarso membuat para orang yang terlibat di dalamnya menjadi kebingungan. Novel diakhiri dengan tancap kayon seperti akhir dari pembabakan pewayangan. Bab ini menceritakan kematian para tokoh wayang wong, yaitu Wardoyo, Karso, dan Tirto. Dari segi popularitas karya, novel ini termasuk dalam novel serius karena N. Hadini menggambarkan dinamika perubahan nilai sosial budaya di kalangan wong cilik dan kalangan menengah kala itu. Adapun hal yang menyangkut perubahan itu adalah nilai spiritual, filosofis, adat istiadat Jawa yang dihayati oleh wong cilik dan kalangan menengah Jawa. Perubahan yang digambarkan oleh N. Hadini dalam novel ini adalah perubahan yang gencar dan masif menuju ke arah yang modern. Novel Tirai Menurun menyajikan budaya Jawa seperti ruat sebelum panen, prosesi pernikahan yang mempertontonkan pergelaran wayang, terus ada dager, yaitu meriam penanda puasa, serta budaya menidurkan anak dengan kawih agar kelak anak tersebut ketika besar mempunyai hati yang bersih. Serta dalam novel ini menggunakan banyak istilah Jawa dalam ceritanya.
Hal ini menjadikan novel menjadi serius. Seseorang pembaca yang sudah akrab dengan teks sastra akan lebih cepat untuk mengenali kekhasan sastra, sehingga akan sangat membantu dalam melakukan pemahaman. Hal yang demikian tidak terdapat pada seorang pembaca yang kurang berpengalaman dalam membaca novel-novel bertemakan kebudayaan. Gaya naratif. Setiap pengarang akan mengolah dan mengatur kesan dari kehidupan serta pengalamannya. Dengan daya kreativitasnya, NH Dini mampu memanfaatkan potensi-potensi bahasa demi kepentingan ekspresinya. Potensi-potensi itu seperti bunyi-bunyi, pilihan kata atau diksi, pemanfaatan semantik, pembentukan kelompok kata, serta pembentukan klausa dan kata-kata, penggunaan sapaan, pemanfaatan gaya kalimat, pembentukan metafora, dan pembentukan dialog dan penceritaan. Novel tirai menurun karya NH Dini didominasi gaya bercerita yang memperhatikan pemakaian bahasa secara apik, cermat, dan lembut. Pemakaian bahasa secara apik menunjukkan pemakaian bahasa secara tertata jelas. Dalam novel tirai menurun ditemukan pola morfologi yang campuran Jawa dan Indonesia. Adapun contohnya seperti ini. Dasi berusaha geser lalu menjawil bahunya. Kata menjawil merupakan bahasa Jawa yang berarti sentuh. Ditambah dengan perfixment dari bahasa Indonesia menjadi kata menjawil. Pemakaian bahasa Jawa juga dapat menunjukkan latar belakang masyarakat, latar waktu, dan keadaan masyarakat. Contohnya pada pemakaian kosakata. Ketika kepala dan bahu Munad kembali, siwur di tangan Dasi sudah berisi penuh. Kosakata siwur yang berarti gayung yang terbuat dari batok kelapa dipergunakan oleh masyarakat Jawa yang masih tradisional pada golongan lapisan bawah menengah yang belum begitu banyak mengenal alat-alat rumah tangga yang lebih modern. Kutipan selanjutnya, ya betul, tetapi justru tandur untuk sawah itu aku, Pak Carik, memerlukan buruh lebih dari buat tanam tembakauku. Tanam mundur atau tandur itu mempunyai makna menanam padi secara mundur di petak sawah. Hal ini juga menunjukkan latar sosial bahwa kegiatan itu belum tersentuh oleh modernisasi. Selanjutnya ada penggunaan kata bahasa Jawa pada kalimat berikut. Kalau biung sudah masuk angin, biara Rusmini yang ngeriki. Adapun kosakata ngerikil yaitu yang berarti menggaruk-garuk kulit manusia dengan uang logam dan minyak atau sejenisnya untuk menyembuhkan sakit masuk angin. Kegiatan ini dikenal oleh kalangan menengah ke bawah juga pada masanya karena tidak ada rumah sakit pada saat itu di desa. Pola kata sapaan. Kata sapaan adalah sebuah kata atau frase untuk menyebut atau menyapa seseorang. Dalam novel tirai menurun ditemukan pula kata sapaan yang merujuk kepada latar ekonomi, latar sosial, dan latar tempat. Contohnya seperti ini. Simbo berharap akan ada panas. Atau kata serupa lain, Mak melayani pembeli sambil memberi petunjuk. Kosakata mak
atau sapaan mak dan sibo merupakan kata sapaan untuk orang yang lebih tua dan ditujukan kepada seorang wanita. Kata sapaan mak dan sibo itu dipergunakan oleh orang-orang pedesaan. Dan ini merupakan kata sapaan khas Jawa yang menunjukkan latar tempat di mana percakapan itu terjadi. Ini kata Gus. "Mencari siapa, Gus?" tanya seorang lelaki setelah menyahuti kintel. Kata sapaan Gus berarti menunjukkan bahwa orang yang dipanggil Gus itu memiliki status sosial yang terpandang. Kata Gus juga ditunjukkan kepada seorang laki-laki. Kata sapaan selanjutnya adalah kata sapaan juragan. Seperti pada kalimat Karso berjalan ke arah daratan ketika orang di seberang menambang setengah berseru. Ada botok juga kata juragan. Kang Karso suka botok katul kiriman dari desa pakai teri dan lombok hijau. Dalam kutipan tersebut ada kata juragan. Kata juragan ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi seseorang itu bukan berasal dari kelas bawah. Selanjutnya, NH ini juga menggunakan bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna kata atau bahasa bermakna kias atau bermakna lambang. Fungsi dari bahasa figuratif adalah menambah kadar estetika dalam membuat suatu karya. Yang pertama, NH ini menggunakan majas simile. Majas simile adalah gaya bahasa yang mempergunakan perbandingan dengan perbandingan yang lain. Ditandakan dengan penambahan kosakata bagai, seperti, seumpama, atau bagaikan. Nah, di dalam novel ini juga contohnya seperti lengannya melengkung bagaikan busur. Nah, di sini lengan diumpamakan atau diperbandingkan sebagai busur dan ditambah dengan kata bagaikan sebagai unsur kesamaan. Majas simile yang lain adalah hati Karso bagaikan diusap napas panas. Hati Karso di sini diumpamakan kan napas panas, yang berarti suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Majas metanomina yang terdapat pada kalimat musim basah yang telah tiba di pantai utara menyeluruhi kepanjangannya. Di dalam hal ini majas metanomina terdapat pada perbandingan musim basah yang berarti musim hujan. Berikutnya ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati yang menjadi kiasannya. Yang terdapat pada kalimat curah hujan dibiarkan meresapi setiap celah retakan tanah yang selama musim lewat bernafsu menelan segala yang bersifat cair. Hal ini mempunyai makna nafsu manusia tak akan pernah puas dan akan melakukan segalanya demi yang dia inginkan. Kiasan yang terdapat pada kalimat ini adalah pada kata celah retakan tanah yang selama musim lewat bernafsu menelan segalanya yang bersifat cair. Pada pembuatan sebuah karya sastra, seorang pengarang tentu saja menggunakan citraan. Citraan adalah daya tarik kata-kata untuk mengusik indera manusia melalui citraan. Pengarang dapat memberi rangsangan pembaca dan menghidupkan gambaran yang ada di dalam pikirannya. Citraan penglihatan. Citraan penglihatan dirasakan oleh indera penglihatan. Terdapat pada kutipan Karso terbujuk untuk menonton orang berjudi kecil-kecilan. Tempatnya sebuah gedung lama yang tak terpakai. Beberapa bagian atapnya menganga menyajikan langit yang saat itu cerah.
Pada kata-kata tersebut menunjukkan citraan penglihatan yang berupa sebuah gudang yang usang dan bobrok yang membuat pembaca dapat terangsang indera penglihatannya. Citraan penciuman. Citraan penciuman adalah citraan yang dirasakan oleh indera penciuman. Kutipannya seperti ini. Ayo pulang, kata Dasi. Kawannya mengangguk berbalik berdua mencari jalan keluar dari kesesakan yang padat itu. Aku sendiri sudah bosan, bau kentut terus-menerus, entah dari belakang atau dari samping. Citraan tersebut menunjukkan citraan penciuman yang berupa bau yang dihasilkan oleh manusia. Dengan memahami kata-kata tersebut, pembaca dapat ikut merasakan aroma yang Dengan memahami kata-kata tersebut, pembaca dapat ikut merasakan aroma tak sedap yang dihasilkan oleh kentut manusia. Ini dalam novel ini terdapat kutipan seperti Ibu Sumirat menuruni pinggiran sungai berjalan miring seperti kepiting. Nah, pembaca dapat melihat gerakan yang dilakukan oleh Ibu Sumirat yang berjalan menyamping, tak berjalan pada umumnya. Berikutnya ada kutipan yang menggambarkan citraan intelektual, yaitu anak lelaki satu-satunya adalah Wardoyo. Dia gantungkan semua harapannya. Dan memang anak itu memenuhi banyak persyaratan untuk menjadi orang. Otaknya terang, bicaranya fasih. Sedari kecil dibiasakan mempergunakan 2 tingkatan bahasa sehingga cepat mengerti bagaimana dan kapan harus menerapkannya. Hal ini dapat merangsang otak para pembaca dan menggambarkan bahwa tokoh Wardoyo memiliki kemampuan intelektual yang baik sedari dia kecil. Berikutnya ada citraan pendengaran. Citraan pendengaran dapat merasakan apa yang didengarkan oleh para tokoh. Berikutnya ada citraan pendengaran. Pada kalimat berikut, sudah, jangan bicara kematian. Suara Sumirat menyela, nadanya memprotes dan jengkel. Hal ini dapat memberikan rasa pendengaran yang dikatakan oleh Sumirat dan merangsang indera pendengaran para pembaca. Selanjutnya ada kajian literatur yang menjadi jembatan dan landasan untuk penelitian ini. Penelitian dengan karya Hadini yang menjadi objek penelitian sudah banyak dilakukan. Di antaranya berjudul Analisis Budaya pada Novel Tirai Menurun karya Hadini oleh mahasiswa dari Universitas Montreal. Selanjutnya ada Perubahan Sosial dalam Novel Tirai Menurun karya Hadini oleh Putri Mahalani, mahasiswa STKIP PGRI pada tahun 2016. Ada juga penelitian yang menggunakan pendekatan strukturalis dengan judul Pendekatan Strukturalisme dalam Novel Sugda yang Tak Dirindukan karya Asman Nadia. Diteliti oleh Ridwan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah pada tahun 2016. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama dalam video ini. Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih luas. Bukan hanya sekedar cerita hayalan atau angan-angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam menggali atau mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya. Salah satu jenis karya sastra adalah novel. Novel dibangun dengan berbagai unsur sebagai dasar pembangunannya. Untuk mengkaji sebuah karya sastra diperlukan sebuah pendekatan sastra. Di sini saya menggunakan pendekatan strukturalis. Menurut Theo dalam bukunya berjudul Sastra dan Ilmu Sastra mengemukakan
Pendekatan struktural memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Karya sastra dipandang sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, bebas dari pengarang. Dapat Teu itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan strukturalis adalah pendekatan yang berfokus pada kajian unsur pembangunan sastra, yaitu unsur intrinsik, karena saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. N. Hadini mengangkat tema atau ide yang mendasari novel Tirai Menurun adalah tema kebudayaan Jawa Wayang Wong yang popularitasnya kian meredup karena arus perubahan modern dan keadaan sosial politik pada saat itu terpancar dari watak para tokoh yang menyukai kebudayaan, kecuali tokoh antagonis Darso, dan terbukti pada kutipan berikut. Namun pamor Krido sudah mati. Sebabnya tidak hanya satu, semua saling berkaitan. Dari tak adanya persatuan di dalam pimpinan yang mengecewakan, kondisi peralatan yang amat buruk, pengaruh luar yang tiada hentinya, bagian terakhir ini semakin menajam dengan kebaruan lain ialah tontonan kaset, video. Anak-anak muda tetap menyukai gedung bioskop karena mereka yang sedang berpacaran. Tirto juga mengakui bahwa rekaman kaset wayang kulit pun mengurangi undangan berkrida pada para dalang. Tokoh dalam Tirai Menurun ada Kedasih, Wardoyo, Sumirat, Karso atau Kintel, ada Darso, ada Patirto, ada Pacakro, dan Yuirah. Tokoh bawahan dalam top novel Tirai Menurun. Yang pertama ada Mbah Harjo, dan tokoh bapak itu berhubungannya dengan Kedasih. Selanjutnya ada Pak Carik dengan Kintel, Simbo dengan Sumirat, tokoh Rusmini dan Sugeng berhubungan dengan Wardoyo, dan ada suami Irah berhubungan dengan Wirah. Penokohan pertama ada tokoh Wardoyo, tokoh protagonis dalam novel ini. Wardoyo disebut tokoh protagonis karena ia memiliki sifat yang cerdas, berpikir terbuka untuk berdiskusi, tidak menyukai konflik, terampil bertanggung jawab, tidak suka keributan. Karena inilah yang menjadikan ia disegani oleh anggota paguyuban Gerido Pangarso. Sifat-sifat Wardoyo dibentuk dari latar belakangnya sebagai seorang priai. Karena Wardoyo berasal dari kelas menengah, jadi Wardoyo bisa memiliki akses pendidikan. Tak seperti tokoh lainnya bisa terlacak pada pan berikut. Pemilik rombongan mengetahui kecerdasannya. Tingkah dan bicara anak yang baru memasuki dunia remaja itu tidak terlepas dari perhatian juragan. Dia mengagumi anak yang begitu pintar di sekolah, namun tidak mengabaikan kebudayaan Jawanya. Terjadilah perundingan antara bapak guru Belanda dan juragan. Wardoyo dipanggil memasuki kelas 2 Mulo di tahun kemudiannya. Mulo adalah sekolah era Belanda, kalau tingkatan sekarang SMP. Nah, Wardoyo memiliki akses ke Mulo, sedangkan karakter-karakter lain tidak memilikinya, hanya sebatas sekolah dasar. Bahkan ada yang tidak memiliki akses pendidikan. Selanjutnya ada kutipan yang menunjukkan Wardoyo memiliki perilaku tak suka berkonflik dan lebih mementingkan paguyuban Krido Pangarso. Orang-orang sinting tak perlu dilayani. Kalau kita menanggapi orang gila, kita tidak kajen, kehilangan martabat sendiri. Wardoyo menarik kembali kaki yang telah dia majukan. Dia kembali duduk di depan meja
tulis, seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Katanya dalam bahasa Jawa Ngoko. Berikutnya ada tokoh antagonis dalam novel ini. Itu bernama Darso. Darso adalah keponakan Pak Cokro, pemilik dan jiwa dari paguyuban Kerido Pangerso. Asal-usul Darso tidak diketahui dengan jelas. Pak Cakro mengenalkan Darso kepada anak-anak wayang Kerido Pangerso sebagai orang yang ingin mempelajari wayang wong. Sebagai keponakan dari Pak Cokro, nantinya Darso akan menggantikan kedudukan Pak Cokro. Dia dilatih mengikuti kebiasaan Pak Cokro. Dalam melaksanakan pekerjaannya di Kerido Pangerso, Darso termasuk orang yang pilih kasih. Walaupun pertunjukan wayang wong berjalan lancar, tetapi Darso bertindak semaunya sendiri seperti pada kutipan berikut. Tidak tahu apa-apa soal wayang, yang penting pandai memutarkan uang, ucap Darso. Menggelar wawasan bagaimana memperdagangkan seni wayang wong dengan cara populer tetapi anggun, sedangkan dia tahunnya hanya menjiplak. Meskipun Darso diwarisi paguyuban Kerido Pangerso, tetapi Darso juga tidak memiliki jiwa seperti Pak Cokro yang menjadi jiwa seutuhnya Kerido Pangerso. Darso hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan berikut. Kelihatannya Darso mulai disukai para anggota wayang, namun Tirto mencurigainya. Kesukaan tersebut lebih erat hubungannya dengan penjilat daripada dengan rasa asih, rasa sayang. Semula ketika baru datang menggabung Kerido, Darso kesana kemari kelihatan repot mengurusi dekor. Apakah anak magang baru tahu tugas mereka? Sekarang sejak Pak Cokro mondok di rumah sakit dan setelah keluar hanya datang ke panggung menengok 1 atau 2 jam saja. Kerja Darso adalah duduk bersilang kaki sambil terus merokok. Berikutnya ada penokohan dari Kedasih. Kedasih adalah seorang gadis yang mempunyai sifat mudah diajak bicara dan kalau berbicara terkesan ceplas-ceplos, serta Kedasih mudah bergaul dan mempunyai pendirian yang keras, tidak mudah menyerah untuk mendapatkan keinginannya. Kedasih juga merupakan orang yang polos, tercermin dari kutipan berikut salah satu sifat Kedasih. Kedasih tahu betul bahwa dirinya menarik. Sudah ada 3 laki-laki matang di toko yang mencoba menjamahnya. Waktu itu dia belum mengetahui bahwa kebanyakan laki-laki bersifat iseng, selalu mencari kesempatan menggoda atau menggerayangi bagian tubuh perempuan di dekat mereka. Apalagi jika perempuan itu berpenampilan lumayan, karena Dasi suka berbicara serta gampang tertawa melayani pembicaraan mengenai apa saja dengan sifat kelangsungannya yang lugu. Maka laki-laki di toko mengira bahwa dia termasuk gadis murahan. Meskipun secara fisik Karso memiliki sifat yang kekar, tetapi Karso memiliki sifat yang baik, yaitu suka menolong, sopan dan murah hati, terbukti dalam kutipan berikut. Karso semakin nampak besar di hadapan perempuan berumur itu. Dia menunduk mencium tangan. Lalu berganti tangan Pak Carik. Lelaki berambut putih itu tetap duduk bersila di amben yang rendah yang hampir memenuhi ruang gubuk. Karso mengambil tempat di sampingnya. Pak Carik bertutup persediaan untuk dia disodorkan orang. Ucap Karso. Saya minum dulu, Bu. Pak, katanya minta izin, haus sekali. Sebagai orang dusun yang sederhana, ia mempunyai pandangan hidup yang sederhana, tetapi tidak meninggalkan pengetahuan Jawa, khususnya berdoa, seperti pada kutipan ini. Pokoknya hidup hanyalah tenaga dan kecerahan wajah yang sumpeh. Kintel tidak pernah mengalami duduk di kelas manapun. Dia tidak mengenal tulisan Jawa manapun.
Dulu pernah dia belajar mengaji, lalu berhenti karena malas. Pak Cari Jayur mengajarkan bersembahyang. Sampai sekarang kita masih mengingat cara serta doa-doanya. Begitu sifat-sifat dari Karso atau Kintel. Selanjutnya ada Pak Cokro. Pak Cokro merupakan pimpinan dan jiwa paguyuban Krido. Pak Cokro adalah gambaran masyarakat Jawa seutuhnya yang memiliki sifat terbuka, bijaksana, dan rendah hati. Terbukti pada kutipan berikut. Pimpinan rombongan anak wayang ini selalu mengutamakan martabat manusia sehingga tidak pernah melupakan nasib anak-anak buahnya. Apa yang dinamakan hidup selayaknya sebagai manusia yang beradab menjadi pegangannya. Pembawa, pengabdi, dan pelaksana kebudayaan Jawa adalah mereka itu. Kalaupun miskin, mereka tidak kere. Tidaklah sering kali Mas Cokro berkata di depan anak buahnya bahwa sebutan yang paling tepat bagi diri mereka adalah orang yang tidak punya harta berlimpah. Fungsi kehadiran tokoh ini atau fungsi kehadiran Pak Cokro adalah untuk menonjolkan tokoh lain. Ketika Pak Cokro meninggal, Krido seakan kehilangan jiwanya. Pada kutipan berikut. Namun itu adalah piwulang ajaran. Banyak sudah ajaran yang dapat dilaksanakan. Kali ini Wardoyo tidak sanggup menahan lelehan air mata yang mengalir memajiri hatinya. Dia lebih merasa sedih kehilangan Pak Cokro daripada dulu sewaktu bapaknya sendiri meninggal. Pak Cokro bagi Wardoyo adalah sisa terakhir dari monumen zaman Nirom. Zaman pentasnya pertama kali di Pasar Malam Madiun. Dia adalah jiwa Krido Pangerso. Selanjutnya ada tokoh Pak Tirto. Tirto merupakan orang yang memiliki sifat jiwa seni yang tinggi. Tirto juga seorang dalam yang terampil di Krido Pangerso. Terbukti dalam kutipan berikut. Ya, dalam sejati dia, daya ciptanya tak pernah macet. Membongkar mengembang dalam penghayatan jiwa seteguh Gunung Mahameru yang konon menjadi tempat bersemayam para dewa-dewi. Mana dalang-dalang lain seangkatan dia yang memiliki hasil karya sebanyak kepunyaannya? Mana dia mereka yang berkembang, yang ngerembung daya ciptaan, seperti tumbuh suburnya dahan dan daun pada sebuah pohon. Tirto juga digambarkan manusia Jawa yang memiliki sifat penolong dan bisa menahan diri. Terbukti ketika para pemain wayang Krido Pangerso mendapat kesulitan, dia menolongnya pada kutipan. Terima kasih, sungguh matur nuwun yang tulus dari lubuk hati saya. Bagaimana nasib kami kalau tidak mempunyai Anda? Darinah mengulangi lagi ucapan terima kasih kepada Dalang Tirto. Tubuhnya merunduk-nunduk ke arah pintu. Nah, itu kutipan yang menunjukkan bahwa Pak Tirto memiliki sifat penolong. Oh Irah dalam cerita ini menegaskan sosok Kintel atau Karso. Dengan kata lain, sosok Irah ini adalah tokoh pemperjelas ketokohan Kintel. Tokoh Irah digambarkan suka mempercantik diri. Baginya, kecantikan merupakan barang yang berharga. Dan orang yang melihat akan tertarik, seperti kutipan berikut. Bahu Irah terbuka, sebagian punggung yang tak terlindung. Kutang nampak menentang, kulitnya rata, halus menimpa sinar warna temu garing. Ketika dia berbalik, mata Kintel tidak bisa lepas dari dua bentuk membulat di dada. Dan ketika Irah mengusap punggung dengan kebaya yang telah terpakai, di bawah lengan tergores warna gelap. Bau wangi pandan dan bunga sekarang bercampur dengan keintiman merangsang darah.
pekerja tanah itu. Irah juga di novel ini berlatang belakang sebagai wanita pekerja yang bergerak di usaha perdagangan. Meskipun Irah tidak mengetahui seluk-beluk dunia wayang, tetapi ia berusaha melestarikan kebudayaan ini dengan cara membantu kesulitan dalam paguyuban ketika mengalami masa-masa sulit. Setelah mengetahui tokoh dan penokohan dari novel Tirai Menurun, kita masuk ke dalam pembahasan unsur intrinsik yang selanjutnya, yaitu unsur intrinsik alur. Alur adalah tata urutan pemunculan peristiwa dan bagaimana cerita itu berkembang. Dengan demikian bisa dikatakan juga alur adalah sebuah rangkaian kronologi dan sebab akibat yang timbul dalam cerita. Novel ini menggunakan alur maju, yaitu setiap kronologi disusun secara runtut beraturan. Novel ini dibuka dengan orientasi atau paparan mengenai latar belakang para tokoh dan ketertarikan mereka pada seni wayang orang. Diikuti dengan alur rangsangan yang memaparkan para tokoh bertemu dan bergabung dalam paguyuban serta menceritakan pertentangan yang dialami oleh para tokoh. Dilanjutkan dengan pemunculan konflik, yaitu ditandai dengan keterkejutan Kedasi dan Sumirat bahwa kehidupan dan kesehariannya menjadi anak wayang tidak seperti yang ada dalam bayang pikiran mereka, dan ketidakharmonisan Wardoyo dan istrinya Rusmini mulai kelihatan, terutama dalam hal materi, karena Wardoyo tak mampu memberikan materi seperti yang diinginkan istrinya. Setelah pemunculan konflik dilanjutkan dengan konflik, yaitu terdapat pada peristiwa pertama, yaitu Kedasi dan Sumirat mempunyai gambaran laki-laki idaman yang berbeda. Selanjutnya ada konflik kepemimpinan Pak Cokro telah membuktikan bahwa Krido Pangreso diterima oleh masyarakat, khususnya kota Semarang. Tetapi setelah Darso, keponakan Pak Cokro, diserahi atau diwarisi kepemimpinan, Krido Pangreso sedikit demi sedikit menurun popularitasnya, dan Wardoyo bimbang ketika menentukan sikapnya di Krido Pangreso, yaitu antara tetap idealis atau menjadi materialistis seperti Darso. Klimaks dalam novel ini ditandai dengan kehidupan Wardoyo dan Rusmini tidak dapat dipertahankan karena Wardoyo mengetahui perselingkuhannya bersama Sugeng. Krido Pangreso pun mengalami kemunduran setelah Pak Cokro meninggal dunia dan Krido terbagi menjadi dua, yaitu yang satu tetap berpihak kepada Darso yang materialistis dan egois, dan kelompok yang kedua yaitu tetap menjaga nilai-nilai dalam Krido Pangreso, yaitu idealis tanpa memandang materi. Konflik pun mereda, diawali dengan sikap Wardoyo meninggalkan Krido Pangreso dan berniat membentuk paguyuban yang baru bersama Yu Irah, Kedasi, Wardoyo, dan Padalang Tirto serta Sumirat telah memperoleh kemapanan sebagai anggota paguyuban dan menikah dengan Wardoyo. Iri dengan penyelesaian dengan terbukanya secara luas melalui koran bahwa paguyuban Krido sudah hancur dan tak ada yang menyelesaikan karena tokoh-tokoh menjadi panutan telah meninggal. Wardoyo meninggal karena tekanan batin karena telah dihina oleh Darso, dan pertengkarannya bersama Gatot, anak dari istri pertamanya, Rusmini. Seolah-olah sudah seperti itulah yang harus menjadi akhir dari novel Tirai Menurun.
yang dilambangkan oleh bab tancap kayon, yaitu akhir dari pementasan pewayangan. Berikutnya ada latar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar dalam novel ini terbagi menjadi latar sosial, waktu, tempat, dan suasana. Yang pertama, latar sosial dalam novel ini yaitu menggambarkan keadaan sosial masyarakat Jawa. Dapat tergambar dari latar belakang para tokoh dalam cerita. Terdapat pula gambaran nilai-nilai spiritual dan budaya yang dianut para tokoh. Para tokoh ini berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. Dan N. Hadini juga menyajikan perubahan atau menggambarkan perubahan sosial politik dan pergeseran budaya dalam novel ini. Tempat dalam novel ini terjadi di Grobogan, Semarang, Muntilan, Salatiga, Jogja, Madiun, Pegadon, Klaten, Marapi. Dan latar fisiknya ada di sekolah, ada di pasar, ada di gedung perpustakaan, selanjutnya rumah sakit, panggung, warung makan, stasiun, ada di rumah, dan di gudang. Latar waktu dalam novel ini yaitu subuh, pagi, siang, sore, dan malam. Dan terjadi di zaman Jepang, zaman Belanda, dan peristiwa atau zaman PKI. Latar suasana adalah perasaan yang dialami oleh para tokoh. Ada senang, ada khawatir, ada sedih, marah, bimbang, pasrah, dan terpuruk. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah janganlah kita lupakan budaya dan bekerja keraslah untuk mendapat sesuatu yang diinginkan walaupun itu sulit. Sadarlah, jangan mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang banyak. Nah, itu adalah amanat yang terkandung dalam novel ini. Novel Tirai Menurun menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana N. Handini menceritakan para tokoh dengan kata dia. Dan N. Handini juga menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.